Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Tema kita pada saat ini menjadi garam dan terang dunia. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 dan sampai dengan ayat 16 yang berbunyi, "Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Garam dikenal sebagai bahan tambahan pangan yang tertua di dunia. Garam juga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan kita. Tanpa garam yang cukup dalam tubuh kita, otot-otot tidak berkontraksi, darah tidak akan beredar, makanan tidak akan dicerna, dan jantung tidak akan berdetak. Jadi, garam sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Seperti itulah gambaran dari peran penting murid-murid Yesus dalam mempengaruhi dunia ini bagi Tuhan. Siapakah murid-murid Yesus selain ke-12 murid pada saat itu? Murid-murid Yesus itu kita, orang-orang yang sudah percaya, yang dipakai Tuhan untuk mempengaruhi dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan menyatakan siapa sebenarnya diri kita. Murid-muridnya, kita adalah garam dunia. Dengan kata lain, umat Tuhan sangatlah penting dalam karya Tuhan di dunia ini. Melalui murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin memberkati umat manusia dengan memberikan kabar baik atau Injil tentang pengampunan dosa, membantu orang miskin, dan menegakkan keadilan. Salah satu keinginan terdalam manusia adalah memberikan pengaruh yang bertahan lama bagi kehidupan ini. Di sini Yesus mengatakan bahwa umatnya dapat memberikan dampak yang sangat luas karena kita adalah garam dunia. Bagaimana kita menjadi garam dunia di tengah-tengah dunia pada masa kini? Dengan membangun hubungan atau relasi yang baik dengan lingkungan, dan dimanapun kita berada dengan tujuan memberitakan kabar tentang Kristus. Menjadi murid Yesus Kristus yang bermanfaat bagi gereja dan masyarakat, menjadi berkat bagi semua orang. Lebih dari itu juga, kita adalah terang dunia. Sekali lagi kita melihat Yesus tentang siapa kita sebagai murid-muridnya. Yesus menekankan pentingnya kita para murid memiliki dampak yang sangat luas. Garam secara alami bersifat asin. Terang secara alami memancarkan sinar. Terang yang tidak menyinari sekitarnya dan garam yang tidak asin tidaklah berguna. Kitalah garam dan terang dunia itu. Tentu saja garam dan terang yang dimaksud Yesus adalah perbuatan baik kita. Dia melanjutkan khotbahnya dengan mengajar para murid bagaimana hidup dalam kebenaran. Itu berarti hidup kita dalam ketaatan pada kehendak Allah harus dipenuhi dengan perbuatan baik. Untuk apa? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan dalam ayat ini. Melalui sikap kita, perbuatan baik kita, Tuhan ingin memberkati dunia ciptaannya. Tetapi tujuan umatnya dalam segala hal adalah supaya segenap ciptaan memuji dan memuliakannya. Sebab itu kita tidak bisa menjadi saksi bisu
Tak seorang pun yang kita layani akan bisa berubah dan memuliakan Bapa yang di surga, memberitakan tentang Dia kepada mereka. Mereka tidak akan menghargai kemurahan hati kita jika kita tidak pernah menyatakan kemurahan hati yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Ketika kita memberikan rasa dan cahaya pada dunia ini, serta memberitahukan kepada orang-orang di dunia ini tentang Bapa di surga, mereka akan menghormati dan memujinya.